Hai teman-teman, kita akan belajar mengenai action dan event di LiveWire. Kita akan belajar mengenai wire click, kemudian kita juga akan belajar mengenai wire keydown, dan kita akan belajar tentang emit dan listener, yaitu komunikasi antar komponen LiveWire. Stay tune. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai properties, yaitu wire model, dimana kita sudah menerapkan di tag radio, kemudian di checkbox, kemudian di select, dan di text area. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai action atau tindakan yang kita lakukan atau user lakukan, mendeteksi interaksi dari user. Pada video sebelumnya kita juga membahas mengenai wire click, ya. Kalau yang properties adalah wire model. Sekarang kita akan kemarin kita sudah belajar mengenai wire click, di mana kita memiliki beberapa officer di sini yang kita tuangkan dalam tabel officer. Kemudian kita bisa menampilkan officer di sini secara random, dan kita memiliki sebuah tombol di sini yang kita hubungkan dengan method, yaitu untuk random ulang officer yang ada di tabel officer. Ya, ini termasuk action dari LiveWire, yaitu wire click. Nah, kita akan mendalami lagi action dari LiveWire, yaitu ada beberapa event, yaitu ada click, yaitu direktifnya adalah wire click, kemudian adalah key down, yaitu memencet tombol keyboard, kemudian ada submit, ini untuk form. Nah, di sini adalah beberapa contoh penggunaannya di tag HTML, ya, dimana karena klik biasanya dihubungkan dengan button. Kemudian wire key down ini karena mengetikkan sesuatu di keyboard, berarti kita hubungkan dengan input. Sedangkan untuk submit ini untuk form. Ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana action LiveWire ini bekerja. Oke, saya akan bahas ulang mengenai yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu wire click pada another officer ini. Jadi kita punya sebuah LiveWire, komponen LiveWire di sini, dimana kita pakai bantuan Bootstrap, yaitu card, menggunakan card, ya. Nah, di sini kita menampilkan officer name, officer email, dan officer phone, serta button wire click, ya, untuk another officer. Ini adalah bagian view dari LiveWire. Kita kembali ke bagian kelas dari LiveWire, di mana kita mendefinisikan officer. Kemudian, nah, mount ini waktu panggil pertama kali kita langsung akses ke tabel, yaitu mengambil data pertama secara random, ya. Jadi kita mengambil data pertama secara random di tabel officer, ya. Kemudian kita render, kita tampilkan, ya, dengan membawa data dari tabel tadi, yang kemudian kita tampilkan di sini. Kemudian jika kita klik another officer, tombol ini akan memanggil method another officer, di mana yang dilakukan adalah merandom ulang. Jadi yang dilakukan sama persis waktu di mount, ya. Jadi akan di random ulang, diambil ulang data dari tabel officer, kemudian akan di render, ditampilkan di view ini. Nah, itu adalah kerja dari wire click. Kemudian jika kita mau menambahkan satu button lagi, misalkan kita perbesar dulu, ya. Oke, gini, ya. Oke, kita mau tambahkan satu button lagi. Kita copy saja. Nah, kita memanggil method greeting.
ya. Kita buat metode baru nanti greeting, tipenya button, kelasnya ikutin dari Bootstrap, cuman float n nya ini kita hapus. Kemudian kita kasih tulisan greet officer. Nah gitu ya, kita save, kemudian kita ke kelas, kita buat sebuah variabel untuk menampung pesannya atau greetnya. Kemudian kita buat metodenya, ya metodenya tadi adalah greeting ya teman-teman. Jadi kita ikutin greeting, kemudian variabelnya greet, kemudian isinya adalah kita buat sapaan saja, hai. Nah, hai, kita sebut nama officernya. Lah untuk mengambil nama officernya, kita ambil saja yang sesuai yang ada di sini ya. Jadi kita tidak perlu ambil tabel baru, tapi kita ambil officer ini adalah berisi baris data, satu baris data berisikan nama, ID, email, dan phone dari officer yang di random tadi ya. Jadi kita tinggal pakai saja, yaitu this officer. Artinya this officer kita mengacu pada variabel yang ada di kelas ini, yaitu officer ya. Kemudian fieldnya apa? Nah, karena kita butuh namanya, kita panggil lagi fieldnya name ya. Jadi officer ini, variabel officer ini berisi satu baris data ya teman-teman ya. Jadi isinya bisa ID, name, phone, email, created at, updated at gitu. Jadi isinya sama sesuai di tabel database. Nah, kita butuh namanya saja. Nah, kemudian grid ini akan kita tampilkan lagi di view. Nah, kita tampilkan di bawah sini, misalkan H1. Nah, kita tampilkan grid di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi alurnya adalah ada button yang kalau diklik akan memanggil method greeting ya. Kemudian sesampai di kelas, dia akan mengisi variabel greet yang sudah kita deklarasikan di atas ini, yaitu dengan hi string, tulisan atau teks. Kemudian diikuti untuk menggabungkan dengan variabel, kita pakai titik ya teman-teman, titik. Kemudian this officer berarti kita mengacu pada variabel yang ada di sini, yaitu satu baris data ya, berisikan ID, name, field, dan sebagainya. Kemudian kita spesifik lagi, kita mau field name ya. Jadi nanti yang muncul adalah nama dari officer yang dipilih secara random. Oke, kita coba di browser. Oke, kita refresh. Nah, ini ada tombol greet officer ya. Kalau kita klik, maka dia akan menampilkan hi, dan ini adalah nama officer sesuai yang di sini ya. Jadi misalkan kita klik lagi another, kalau kita greet lagi, dia akan tampil Sarah Anderson ya. Olivia lagi. Jadi ini adalah action dari wire click ya, dimana aksi dari user akan memicu sebuah aksi berikutnya atau pemanggilan method. Oke, berikutnya kalau tadi actionnya berupa klik dari mouse, sekarang adalah actionnya berupa tombol, penekanan tombol di keyboard ya, input wire key down. Oke, ceritanya begini teman-teman, kita misalkan mau meminta informasi tentang sebuah produk gitu ya kepada officer. Jadi kita akan buat input text di sini yang mengisikan nama produk. Kemudian kita akan gabungkan dengan standar pertanyaan dari customer ya.
Oke, kita hapus dulu, kita H1-nya tadi kita hapus ya. Kemudian kita pakai sebutkan produk ini ya, sebuah produk. Kemudian kita buat input type adalah teks dan wire key down ya, key down yaitu tombol enter. Di sini input teks info produk gitu ya teman-teman. Oh bukan pesan gini aja. Jadi kita akan membuat metode pesan nanti. Kemudian input ini juga kita wire model ya, jadi bisa kita wire actionnya juga bisa wire modelnya teman-teman, wire propertiesnya ya. Kita hubungkan dengan variabel misalkan produk. Nah ini adalah produk yang mau ditanya begitu. Jadi user akan disuruh mengisikan produk yang akan ditanyakan. Nanti kita akan memanggil metode pesan. Kita ke kelas seperti biasa kita akan buat dua variabel baru, yaitu pesan, bukan pesan, produk, kemudian pesan akhir. Nah, pesan akhir ini. Oke, ini teman-teman, kita buat ini dulu, dua variabel ini. Kemudian kita buat metodenya. Metodenya tadi adalah metode pesan. Ya, jadi kita buat pesan di sini. Nah, buat metode pesan. Kita buat huruf besar saja. Di sini juga huruf besar ya. Ya, pesan. Nah, kemudian kita akan akses pesan akhir. Jadi kita akan tampilkan pesan akhir nanti teman-teman. Pesan akhir adalah kita sambungkan tulisan dengan variabel yang diketikkan oleh user ya. Saya ingin informasi detail tentang, nah jadi kita mengisikan produk, jadi user akan mengisikan produk dan kita akan tambahkan tulisan standar ini teman-teman. Ceritanya begitu. Kita save. Kita sekarang akan tampilkan pesan akhir ini. Pesan akhir ini akan kita tampilkan di bawah greeting ya. Kita pakai P, kemudian pesan akhir. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita coba di browser. Kita refresh. Nah, kemudian kita create officer dulu. Nah, kita sebutkan produk, misalkan kita ingin produk tentang kulkas. Nah, jadi dia akan merespon kalau kita tekan enter. Ya, sebelum kita kalau kita tidak menekan enter, action tidak akan dilakukan. Jadi sekarang kita tekan enter. Nah, maka akan tampil metode, pemanggilan metode dari pesan ini, yaitu saya ingin menginformasi detail tentang, nah this product ini adalah yang diisikan. Jadi kita membinding input di sini ya dengan variabel produk, dan juga actionnya ini kalau kita tekan enter dia akan memanggil metode dari pesan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi pada input ini kita melakukan dua hal, yaitu membinding properties, yaitu where model product, dan juga menghubungkan metode pesan dengan menekan tombol enter. Kita coba lagi teman-teman di browser. Jadi kalau kita ketik meja dan kita
tekan enter, maka akan berubah menjadi meja. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah implementasi dari wire key down dengan penekanan enter, khusus untuk penekanan enter ya. Meja kantor. Nah, kalau kita tekan enter, baru dia akan memanggil method yang dituju, yaitu pesan ya. Kemudian input text ini juga kita binding dengan variabel produk ya, variabel produk ini ya. Jadi input tadi kita binding dengan method pesan dan properties dari produk atau variabel produk. Kemudian kita tampilkan di pesan akhir, yaitu gabungan dari teks standar dan input yang diketik oleh user. Demikian, ini tentang implementasi dari wire key down. Oke, untuk action berikutnya yaitu adalah submit, wire submit. Penggunaannya biasanya digunakan pada form ya. Untuk ini saya akan bahas di video berikutnya, yaitu mengenai CRUD dengan LiveWire. Jadi nanti sekalian kita gunakan form ini pada pembahasan berikutnya. Nah, kemudian yang mau saya bahas sekarang adalah mengenai tentang event. Jadi event ini, jadi LiveWire komponen ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan adanya event and listener. Jadi sebuah aksi dari sebuah komponen LiveWire bisa memicu aksi pada komponen LiveWire lain selama komponen itu ada dalam satu halaman ya. Jadi dua komponen LiveWire bisa saling berkomunikasi ya. Ada beberapa metode, yaitu ada metode A ini, jadi fire event dari template atau dari view ya, dilakukan dari view. Jadi untuk memanggil komponen lain ya. Atau dari metode B ini dari dalam komponen ya, dari kelas maksudnya ya. Kalau yang A ini dari view, kalau ini dari kelas. Kemudian atau bisa juga dari yang C ini adalah dari global JavaScript ya. Jadi kita bisa definisikan dari JavaScript, jadi berlaku untuk semua halaman di project. Kita akan coba yang metode A dulu ya. Kita akan buat komponen LiveWire yang baru, PHP artisan make LiveWire officer, atau gini, response officer ini ya. Karena tadi kita bertanya sama officer, sekarang officer akan merespon ya. Sudah dibuat. Nah, kita sekarang kita punya respon officer ya. Nah, kita akan buat nih. Nah, di sini kita akan memicu. Nah, ini juga. Jadi saat kita mengetik enter, dia akan memanggil pesan, juga menghubungkan dengan produk. Dia juga akan memicu fire event ya, fire event. Nah gini ya, kita copy saja. Dia akan memicu untuk memanggil komponen lain. Kita paste di sini wire click. Jadi ada, bukan wire click ya, wire, atau gini aja biar tidak bingung ya. Kita pisah saja. Di sini grid, kemudian kita di sini kita pakai button. Buttonnya kita copy saja. Nah, button cuma ini kita ganti ya. Kita ganti wire click emit ya. Kita copy saja. Nah, kita copy. Nah, ini
kita akan memanggil respon, need respon gitu aja ya, need response. Nah ini, jadi saat kita klik kita send. Nah jadi kita ada satu buttonnya ini kita info saja biar warnanya lain ya. Jadi kita akan memancarkan ya, ini itu kan memancarkan need respon. Nah need respon ini akan ditangkap oleh komponen layer yang barusan kita buat. Cara menangkapnya bagaimana? Kita cek di dokumentasi. Jadi ada namanya event listener, yang tadi kan emit. Nah sekarang jadi ada yang ngomong, ada yang mendengarkan, ceritanya gitu. Jadi tadi komponen SEO tadi ini yang ngomong nih, ini yang bicara, yang mancarkan. Nah sekarang butuh ada yang mendengarkan. Nah ini adalah yang mendengarkan. Nah kita copy saja, kita taruh di respon officer. Nah di sini. Jadi ini. Nah gini teman-teman. Jadi ini adalah namanya, nama apa ya? Yang didengarkan kan respon. Jadi kalau ada yang bicara need respon, nah kita set di sini. Jadi kalau ada yang bicara need respon, maka lakukan ini. Ini adalah pemanggilan method teman-teman. Ya. Jadi kita buat the response. Nah, jadi kita buat teman-teman. Jadi kita buat di sini public function the response. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang teriak minta tolong ceritanya lah, ini yang merespon. Kalau ada yang minta tolong, lakukan ini. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang teriak need respon, lakukan the respon. Nah, jadi dia akan melakukan pesan saja ya, pesan officer. Okay, thank you, I will help you gitu ya. Jadi kalau ada yang respon, lah kita definisikan dulu nih, kita definisikan dulu public. Nah gini ya, jadi kita definisikan. Jadi kalau responnya kita akan menampilkan okay, thank you, I will help you gitu. Nah sekarang kita akan atur respon officer ini berada di satu halaman dengan yang SEO officer tadi. Untuk itu kita perlu mengakses resources layout ya di master. Nah disinilah letak komponen SEO officer. Nah sekarang kita perlu panggil juga yang response officer ya. Jadi kita coba save, kita tampilkan di browser, kita refresh. Jadi masih kosong ya. Sekarang kita coba masukkan kulkas. Nah kita create officer dulu, kulkas, kita tekan enter. Nah sekarang sudah muncul ini ya. Kita send coba. Kalau send harusnya kita muncul, oh ya belum dimunculkan teman-teman ya. Jadi sekarang kita munculkan di view dari respon. View dari respon masih kosong. Nah gini teman-teman. Jadi sekarang kita langsung kita kasih saja langsung nama variabelnya. Nama variabelnya adalah pesan officer ya. Langsung kita klik di sini, pesan officer. Nah kita tampilkan di sini. Kita save, kita refresh lagi, kita ulangi ya. Kulkas, kita create officer, kemudian kulkas, kita enter, maka akan keluar. Ini belum keluar aja. Oh ada kesalahan kah?
kita cek di SEO officer this product. Oh ini teman-teman, oh, ini kok kehapus ya? Oh kehapus ya teman-teman, model ini produk ya. Nah gini, maaf tadi kehapus. Sekarang kita kembali lagi, grid officer, kita meja. Nah kita enter ya, udah muncul ya meja. Sekarang kita send, harusnya ini memancarkan. Nah gini ya teman-teman, jadi langsung muncul oke, thank you, I will help you. Nah jadi aktivitas dari komponen SEO officer ini bisa memicu tindakan dari respon officer komponen live buyer yang lain ya. Sekarang kita refresh lagi, kita ulang teman-teman, grid officer, kemudian kita meja kantor, kita enter, muncul ya. Nah kemudian kalau kita klik send, ini artinya kita teriak minta tolong. Nah karena ada yang minta tolong, maka ada yang mendengarkan terus, jadi komponen ini mendengarkan terus nih ya. Jadi protected listener, jadi akan terus mendengarkan. Kalau ada yang berteriak atau bicara need respon, maka ini akan dipicu, akan memicu aksi untuk menjalankan method respon. Nah ini adalah kira-kira penggunaan dari emit teman-teman, atau firing the event dari live buyer. Oke teman-teman, silahkan pause video ini, kemudian tolong teman-teman olah. Jadi gini, saya challenge teman-teman untuk mengirimkan. Jadi gini, enter. Nah kita mau kirim kulkas ini ke komponen respon officer ya. Jadi nanti di sini tampilkan apa yang diketik sama user. Oke, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa mengerjakannya ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum berhasil, nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan perbaiki dulu tampilannya, kita ke Bootstrap, kemudian kita pakai alert aja ya teman-teman, pakai alert aja warna hijau. Warna hijau itu ditandai dengan sukses ya. Jadi kita copy saja, kita arahkan ke sini, ke template atau view-nya ya teman-teman. Jadi kalau di live buyer itu istilahnya template, controllernya istilahnya class gitu ya. Jadi class dan template itu membentuk satu komponen live buyer. Oke, saya coba sederhana saja seperti ini. Kita coba di browser, refresh. Nah gini teman-teman ya. Nah ini ya, kemudian kita akan atur posisinya, yaitu dengan class, container, dan call md6. Kita coba ya, di tengah-tengah ya. Ya kita buat separuh di tengah-tengah. Oke, gini saja tampilannya. Mungkin teman-teman ada yang lebih bagus, bebas ya, bebas saja, lebih bagus kalau teman-teman buatnya lebih bagus. Sekarang kita mengirim parameternya ya. Jadi kita akan kirim parameter yang diketik oleh user, dan kita bisa menghilangkan ini dulu teman-teman ya. Kalau masih kosong, belum ada data, kita bisa hilangkan, bisa kita hilangkan. Caranya adalah ke template-nya. Nah kemudian kita kasih if teman-teman di sini. Jadi if kondisinya adalah jika tidak kosong, baru kita tampilkan. Apa yang tidak kosong? Ya ini pesan officer. Nah jadi kalau belum ada panggilan ya tidak usah ditampilkan. Nah gini teman-teman,
Kita coba di browser, kita refresh. Nah, kosong teman. Jadi kalau belum ada kiriman, belum ada emit, belum ada teriakan ceritanya gitu ya. Jadi ya dikosongin dulu. Tapi begitu sudah ada about, misalkan lemari, nah kita send, baru dia muncul. Nah, ini adalah sesuai dengan yang dikirim oleh user. Oke, saya kira cukup. Kita bahas tentang action, tentang emit, tentang event, dan berikutnya kita akan bahas tentang CRUD Livewire.